tahap awal atau latihan awal bagaimana cara bermain sepatu roda. Oke, jadi untuk kalian yang baru aja mau belajar sepatu roda, pastikan kalau kalian sudah beli sepatu rodanya, kalian juga beli dekernya untuk pengaman saat kita latihan awal sepatu roda. Jadi nggak mau kan, jadi baru awal latihan sepatu roda ternyata kita udah cedera bagian lutut dan kemudian bagian tangan. Karena kalau kita jatuh ketika bermain sepatu roda itu sangat berbahaya ya. Misal kita lagi meluncur dan tiba-tiba jatuh seperti ini. Nah, ini kalau kita nggak pakai deker sama sekali, tangan kita bisa lecet-lecet, dan kemudian lutut kita juga kalau kita nggak pakai deker, langsung celana itu bisa bolong dan kemudian lutut juga bisa luka ya. Nah, jadi itu yang penting ya. Jadi untuk pertama kali untuk latihan awal adalah keamanan terlebih dahulu, baru kita bisa mulai latihan sepatu roda. Oke, jadi sebenarnya ini nggak lama ya, cuman kita hanya perlu istilahnya apa ya, melatih terus menerus. Jadi kita sudah bisa dan kemudian kita hanya perlu melatihnya terus. Nah, untuk tahap awal adalah bagaimana cara berdiri. Jadi kita sudah selesai pakai sepatu roda dan kemudian bagaimana cara kita berdiri yang benar. Nah, cara berdiri yang benar itu adalah seperti ini ya. Posisi berlutut seperti ini, sepatu roda semua berada di belakang dan kemudian kita angkat satu persatu sepatu roda kita. Yang pertama adalah kaki kanan dulu, dan ini posisinya bentuknya V seperti ini ya. Jadi miring ke bagian luar, jangan lurus seperti ini. Karena apa? Kalau kita lurus seperti ini, kita bisa aja meluncur ke depan atau kita meluncur ke belakang. Tapi kalau kita V seperti ini, posisi sepatu roda ketika kita berdiri dia akan dalam posisi diam. Nah, terus kalau satunya sudah, dan kemudian kaki satunya kita bentuk V juga seperti ini ya. Nah, jadi posisi V seperti ini, ketika kita berdiri dia akan diam. Jadi kalau kita seperti ini, kita bisa aja maju ataupun mundur kalau bentuk sepatu roda kita lurus ke depan seperti ini. Tapi kalau kita bentuk V seperti ini, posisi kita akan diam, jadi nggak maju dan nggak mundur. Nah, setelah kita sudah bisa berdiri seperti ini, selanjutnya adalah tahap melangkah. Nah, pastikan, jadi kalau kita sudah posisi seperti ini, pastikan tangan tetap di lutut ya, seperti ini. Dan kemudian kita belajar berjalan terlebih dahulu, jadi belajar melangkah, jangan belajar meluncur dulu. Jadi perlahan seperti ini, diangkat. Dan itu bentuk kaki tetap V ya. Kemudian kita ulangin sana, kaki itu tetap V seperti ini sampai kita benar-benar terbiasa dan nggak ada rasa ingin jatuh ya. Nah, jadi lakukan itu terus menerus sampai kita benar-benar rasanya itu udah badan itu sudah hafal ya dengan gerakan ini. Tips juga, kalau misal seumpama kalian takut di jalan yang langsung licin seperti ini, kita bisa pakai media tanah atau media rumput. Jadi ketika kita belajar melangkah itu, kita enggak langsung meluncur. Jadi kita bisa cari tempat-tempat atau kita minta butuh bantuan karpet ya misalnya. Jadi kita belajar berjalan itu kita nggak sepatu roda itu nggak jalan ya ini. Nah, setelah melangkah kita sudah bisa dan kemudian badan kita sudah stabil, nggak ada rasa ingin jatuh, kita bisa belajar meluncur pelan-pelan ya. Nah, misal seperti ini ya. Jadi tadi kita sudah melangkah dan kemudian posisi tangan tetap di lutut ya. Jadi posisi kita itu tetap istilahnya tetap tunduk seperti ini, jangan jenjang seperti ini. Kalau kita tegak seperti ini, kita melangkah, kita akan ada rasa atau condong ingin jatuh ke belakang seperti ini. Tapi kalau kita tunduk seperti ini, kita rasa ingin jatuhnya itu ke depan. Tapi itu bisa dibilang untuk meminimalisir rasa ingin jatuh ya. Nah, kalaupun kita jatuh itu posisinya jatuhnya ke depan ya, jangan ke belakang karena berbahaya untuk tulang ekor dan kemudian bahaya untuk bahu ya. Nah, setelah kita udah bisa belajar melangkah tadi, kita bisa belajar meluncur pelan-pelan ya. Jadi angkat satu persatu, kita majukan sedikit, maju sedikit. Nah, seperti ini. Dan lagi, jadi kita sambil meluncur sedikit-sedikit ya. Dan jangan lupa kaki itu jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Jadi kalau kita sudah meluncur, langsung angkat kaki sebelahnya. Nah, misal seperti ini. Nah, kita meluncur dengan kaki kanan misalnya. Saya meluncur kaki kanan, kaki kiri itu pasti rasanya akan ketinggalan. Nah, ini yang bikin kita jatuh. Nah, jadi kalau seumpama kaki kanan itu udah meluncur seperti ini, udah gerak seperti ini, kaki kiri langsung kita angkat. Kiri angkat, kanan angkat, kiri angkat, kanan angkat. Jadi jangan sampai
ada kaki yang ketinggalan. Kita ulangi lagi ya. Misal kaki kanan sudah meluncur, sudah gerak seperti ini, kaki kiri langsung kita angkat. Kita luncurkan lagi, kita angkat kanan, angkat kiri. Nah, lakukan ini terus-menerus ya. Jadi jangan sampai ada kaki yang ketinggalan. Jadi setelah maju, setelah sepatu roda yang satunya meluncur, kaki yang sebelahnya langsung diangkat. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya gerakannya itu simpel, dan kemudian kalau kita mengikuti step by stepnya dengan sempurna, kita hanya perlu memperluasnya aja. Istilahnya tinggal latihan terus-menerus aja kalau tekniknya sudah benar. Nah, selanjutnya untuk kalian yang sudah bisa meluncur, tentunya kita harus bisa berhenti. Bagaimana caranya berhenti? Nah, berhenti itu seperti ini. Misal kita sudah meluncur ya, kita tinggal renggangkan kaki seperti ini, dan kemudian kita rapatkan bagian depannya. Nah, maka sepatu roda itu akan berhenti dengan sendirinya, karena kalau kita bisa meluncur dan kemudian kita nggak bisa ngerem, itu berbahaya ya. Kita ulangi ya. Ini kita meluncur ya, kemudian kita ingin berhenti, kita buka, kemudian kita rapatkan seperti ini. Ulangi lagi. Kita ingin berhenti, kita buka, kemudian kita rapatkan. Nah, itu adalah teknik pengereman dasar ya, dimana setelah itu juga masih ada teknik-teknik pengereman yang lain. Cuman untuk basic, kita bisa gunakan teknik pengereman yang ini. Oke, jadi untuk kalian, jangan lupa ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk latihan awal sepatu roda, kalian wajib menggunakan deker lutut dan deker tangan. Selamat mencoba.